Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu kelas 12 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, materi PA yang akan kita pelajari yaitu modul 14 unit 1 dengan tema membangun mahligai rumah tangga. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Firman Allah dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Selanjutnya, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau pernikahan. Sedang secara syariah, nikah artinya akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia tahun 1974, definisi pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai mahram. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan yaitu mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai keinginan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi menjadi dua. Pertama, mahram mu'abbad, wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram ghairu mu'abbad, yaitu mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain karena sebab isti'orah dan sebab iddah. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka diartikan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah, bagi orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini,
seseorang boleh menikah dan boleh tidak melakukan pernikahan. Yang ketiga, mubah, bagi yang mampu dan aman dari zina, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi. Sedangkan wanitanya rela, dengan syarat wanita tersebut harus rosyidah atau berakal. Yang keempat, haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang terakhir, makruh, yaitu bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Selanjutnya, rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya 2 orang saksi, yang keempat adanya wali. Selanjutnya, syarat calon suami. Yang pertama, bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, muayyan, beridentitas jelas. Selanjutnya, syarat calon istri. Yang pertama, bukan mahram laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, seperti masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Selanjutnya, syarat wali nikah. Yang pertama, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak. Yang kelima, berakal atau tidak gila. Yang keenam, adil atau tidak fasik. Yang ketujuh, tidak berhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Dan yang terakhir, merdeka, bukan budak. Selanjutnya, syarat 2 orang saksi. Yang pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang selanjutnya, syarat sigot atau ijab qabul. Yang pertama, tidak bergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Selanjutnya, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Selanjutnya, pernikahan yang dilarang. Di antara pernikahan yang dilarang yaitu pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang kedua, pernikahan syigor, yaitu pernikahan dengan syarat barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan menghalalkan si dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yakni orang yang sedang melakukan
ihram haji maupun umroh, serta belum memasuki waktu tahlul. Yang keempat, pernikahan dalam masa iddah, baik perceraian maupun meninggal dunia. Yang kelima, pernikahan tanpa wali. Yang keenam, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Yang ketujuh, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya maupun mahram karena pernikahan maupun persusuan. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.